sehingga kita masuk kontraknya kita bisa bergerak kayak gitu lah. Jadi bisa sangat profesional, terutama untuk Indonesia. Apakah kita mengejar kepentingan Indonesia kita untuk selatan yang bisa digerak kita? Itu semua loh Pak Yudo, malah Dikrek kemarin 51 tes saya ini itu menjadi Dikrek yang menurut saya sangat keren karena menghasilkan sebuah final paper bagaimana merubah pertahanan kita menjadi angkatan perang lagi seperti di era Bung Karno. Nah, dari semua yang disampaikan oleh Pak Yudo Margono dari termasuk legacy ini buat saya aneh. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect ya, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya. Karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja, kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi saya sih kalau mendengar tadi berita, saya sebenarnya dengar berita bahwa beliau itu akan digaji itu per awal November. Itu saya udah dengar dari 3 minggu lalu. Tapi saya pikir cuma rumors, orang-orang namanya pengen jadi ya pastilah ya. Tapi ternyata ini kejadian dan lebih tepat daripada awal November. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini Pak Presiden, kita supaya hirup pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suuzon terus nih. Ini bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Bapak bantuin Gibran ya kemana nih gitu kan? Udahlah biar nggak ada kayak begitu lagi, dan Bapak juga nggak usah pusing makan siang lagi gitu kan? Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan? Kemudian juga Kaisang udah silakan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja kalian jadi presiden. Terus yang apa? Soal sosok Pak Agus sendiri, sosok apakah Pak Agus kan punya kedekatan nih dengan Pak Jokowi di tersendiri. Solo Nah, juga. soal people power tadi, terus juga kekuasaan ini kan isu yang bergulir terus. Nah, apakah Mbak Koni ini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak Agus Saya ini melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah saya nggak tahu apa, saya khawatirnya dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tetap, nggak bisa tetap. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya selama ini, saya sangat isunya geopolitik, kawasan dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past years, gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini harus saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh, kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi value leadership value kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu. Apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders adalah leaders, ini kita lagi ngomong negara loh. Dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya. Tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah jangan sampai nih, amit-amit ini saya amit-amit tujuan, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Bu, kalau sosok Pak Agus sendiri di mata Ibu Koni gimana? Baik. Pak Agus sangat profesional, baik dan orangnya ya sangat seru lah. Dan saya berharap Pak Agus bisa meneruskan apa yang dijajaki langsung oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan Nusantara, poros maritim dunia. Nah ini kata poros maritim dunia jangan lepas ya, karena itu menurut saya belum selesai. Jangan sampai kita mengobrak lagi TNI yang sekarang sudah tertata untuk menjadi outward-looking military gitu kan, atau menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Jadi saya berharap Pak Agus dengan segala hormat bisa diteruskan apa yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo sebagai Menhan bersama-sama Mabes TNI yang dipimpin oleh Pak Yudo Margono selama ini.